Ikhwan fiddin yang dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta di dalam perperangan sekalipun, itu bisa atau ada beberapa hikmah dan pelajaran yang kita petik. Yakni sebutkan saja umpamanya dalam peperangan Hunain ini. Ini perang Hunain, yakni perang Hunain ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ini perang Hunain Allah abadikan di dalam Al-Quran. Surah apa? Kalau perang Badar surat apa? Surah Al-Anfal. Perang Hunain yakni di dalam surah setara surah Al-Anfal apa? Al-Bara'ah atau At-Taubah. Ikhwan fiddin. Jadi At-Taubah atau dikenal dengan Al-Bara'ah, yakni salah satu surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Bismillah. Jadi kalau dalam surah Al-Anfal Allah bercerita tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia dan para sahabat, terutama tentang perang Badar kan itu. Sementara perang Badar itu jumlah pasukan kaum muslimin sedikit atau banyak? Sedikit. Berbeda dengan perang Hunain yang jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu berapa? 12.000. Perang Badar hanya 300-an kan itu. Tetapi di perang Badar Allah berikan kemenangan. Berbeda dengan perang Hunain. Bahkan di akhir surah Al-Anfal itu Allah juga bercerita tentang masalah peperangan. Yakni apa namanya? 1:10 itu pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan musuh kan itu. Ini di akhir surah Al-Anfal itu Allah bercerita. Jadi ikhwan fiddin, jadi di dalam perperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu banyak hikmah dan pelajaran. Maksudnya Allah memerintahkan perang atau jihad walaupun 1:10. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lain halnya di dalam surah Al-Bara'ah atau surah Taubah. Allah menyebutkan di antara di dalamnya perang Hunain. Dalam surah Taubah ini juga Allah akan bercerita tentang bagaimana orang-orang munafikun kan itu. Dan bagaimana sifat atau karakter dari orang munafik itu sendiri. Dalam surat Taubah ayat yang ke-25, 26 dan 27 ini ayat yang menceritakan kepada kita tentang perang Hunain. Ikhwan fiddin, kalau kita buka lembaran sejarah, itu ada beberapa faktor disebutkan kenapa terjadi kekalahan di awal ketika perang Hunain. Tetapi dalam ayat ini, dalam surat Taubah, Allah hanya sebutkan satu faktor. Karena memang Allah hanya ingin menyebutkan karena itu kemukjizatan Al-Quran. Nah, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25, namun sebelum kita lihat At-Taubah ayat 25, ayat 24 dulu. Dan ini juga penyebab terjadinya kekalahan
Kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban dunia Islam, sebab-sebab terjadinya runtuh atau kemunduran itu ayat yang ke-24. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa zawajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum. 4 perkara. Apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, atau keluarga kalian, atau harta, kemudian perdagangan, atau tempat tinggal, kan itu lebih kalian sukai, lebih kalian ridho dengannya, kan itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Kalau sudah lebih mencintai keluarga, harta, kemudian lebih mencintai dunia daripada jihad, daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Jadi tinggal menunggu, begitu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam ayat yang ke-25, jadi ada kaitan. Jadi dalam tafsir itu ada istilahnya munasabatul ayat. Hubungan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Nah, di ayat yang ke-25 itu Allah bercerita, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah memberikan kepadamu pertolongan, kemenangan di beberapa tempat, seperti di perang Badar, kemudian Fathul Makkah, kan itu. Karena perang Hunain itu terjadi setelah apa? Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah, hanya hitungan hari. Hanya hitungan hari setelah Fathul Makkah. Jadi Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunain. Nah, ini dia. Dan pada peperangan Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, tatkala kalian merasa takjub dengan jumlah. Karena memang ikhwan fiddin ada, kalau kita baca sirah itu, ketika pasukan berangkat yang dibawa oleh Nabi SAW yang dari Madinah ke Makkah menaklukkan kota Makkah itu 1000 pasukan, 10.000. Nah, ketika hendak melakukan perang Hunain, jadi ada jumlah sekitar 2.000 orang yang baru masuk Islam. Berarti jumlah pasukan kaum muslimin 12.000. Sehingga ada perkataan bahwasanya dengan jumlah ini kita tidak akan mungkin dikalahkan, kan itu. Secara hitungan matik kan bisa saja, kan itu, Pak. Wah, banyak gini, kan itu. Ternyata tidak demikian, kan itu, ikhwan fillah. Makanya beda antara siqatum bin nafsi wa percaya diri dengan sombong, kan itu. I'jab bin nafsi, yakni kagum dengan diri. Berbeda dengan siqah. Siqah itu yakin, artinya optimis. Kalau orang yang optimis, dia tetap menyandarkan kepada Allah. Berbeda dengan bangga terhadap diri. Ini saya, kan itu istilahnya, kan itu. Oh, ini ambo, kan itu. Beda. Jadi kalau orang yang optimis, dia menyandarkan tetap kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kagum terhadap dirinya. Dia menyandarkan urusannya terhadap dirinya. Nah, Allah mengatakan di perang Hunain, tatkala kalian merasa telah banyaknya jumlah. Padahal di perang Badar, perang Uhud kan tidak banyak jumlah kaum muslimin. Tapi Allah berikan kemenangan. Jadi ikhwan fillah, jangan pernah tertipu dengan banyaknya jumlah.
atau istilahnya data statistiknya kan itu. Oh banyak awak kan itu. Mungkin awak menang kan itu. Tidak, kata Allah. Wa yauma hunain iz ajabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Banyak jumlah itu tidak ada manfaat kan itu. Confident pertolongan Allah itu turun bukan banyaknya jumlah, tetapi ketika apa? Ketika kita betul-betul menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat ikhwan fillah di awal perperangan terjadinya kekalahan, malah kalau kita lihat baca sirah, yakni Hunain, yakni sebuah tempat yang terletak antara Makkah dengan Taif. Jadi perangnya di lembah nama Hunain. Namun jadi setelah terjadi penaklukan Makkah, yakni itu kan Quraisy sudah ditaklukkan. Sehingga dengan ditaklukkannya bangsa Quraisy atau kaum Quraisy oleh Nabi alaihissalatu wasallam dan para sahabat, tentu membuat bangsa-bangsa lain takut kan itu. Bahasa awaknya Quraisy saja yang kue kalahnya kan itu, apalagi awak kan itu. Sehingga hampir seluruh bangsa Arab itu yakni tunduk, istilahnya menyerah lah kan itu. Kecuali hanya beberapa suku, yakni suku ya ada dua suku yang mereka tetap, artinya masih merasa diri mereka tidak pantas untuk tunduk ke dunia Islam atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah yang namanya perperangan. Jadi singkat cerita, perperangan ini tidak akan kita ceritakan karena ingin kita ambil hikmah, sebenarnya bukan jalannya perperangan, tidak kan itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari perperangan ini, yakni perperangan Hunain yang terjadi, Nabi alaihissalatu wassalam membawa jumlah pasukan 12.000. Namun ada 2.000 yang baru masuk Islam. Namun ingat, yang 2.000 yang baru masuk Islam ini tentu tidak semuanya yang artinya yang mereka penyebab kekalahan, tidak. Karena masih ada di antara mereka itu yang memiliki, sehingga disebutkan dalam sejarah, perkataan yang memotivasi ketika kaum muslimin mulai terkocar-kacir kan itu. Jadi khonifidin rahimani rahimakumullah, ada beberapa kejadian sebelum sampainya ke Hunain. Di antaranya, jadi ada melewati pohon Zatul Anwat. Pohon apa? Zatul Anwat. Ya, mungkin kita sering mendengar hadis ini. Jadi ketika melewati pohon ini, ada sebagian pasukan yang baru-baru masuk Islam itu kan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatal anwat kama lahum zatal anwat. Jadi katanya, ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami zatul anwat. Sebab Iliyah itu ada miliki zatul anwat, yakni sebuah pohon yang mereka bertabaruk dengan pohon tersebut, yakni digantungkan senjata-senjata mereka sebelum mereka berangkat berburu. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam juga berkata demikian. Bahwasanya, ya Rasulullah, buatlah untuk kami kan itu. Bagaimana orang-orang jahiliyah memiliki pohon zatul awat, katanya agar nanti kami juga bisa meletakkan senjata-senjata kami di situ. Maka mendengar ucapan tersebut, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan Allahu Akbar, dan itu. Ini Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengatakan sebuah perkataan sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh pengikutnya Musa. Apa dikatakan kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Wahai Musa, kata kaumnya, berikanlah atau buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan.
Ala kulli hal ikhwan fiddin, faedahnya bahwasanya bertabaruk atau mengambil berkah sebagaimana katakan dalam kisah ini adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Karena nanti di dalamnya ada mengandung unsur kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan orang-orang Hawazin. Jadi ada suku yang masih tersisa di antaranya suku Hawazin. Suku Hawazin ini adalah suku yang memang mereka itu terkenal dengan ahli memanah. Jadi suku Hawazin adalah di antara suku yang ahli memanah. Sehingga mereka tidak mau tunduk ketika Nabi telah menaklukkan kota Makkah. Singkat cerita, ikhwan fillah, terjadilah peperangan ketika Nabi SAW sampai menjelang sampai ke Hunain, dan pasukan Hawazin lebih dahulu sampai ke Hunain, sehingga beberapa tempat telah mereka kuasai, sehingga ketika pasukan Nabi SAW datang di pagi hari menjelang subuh, pasukan Hawazin menyerang sehingga terkocar-kacirlah pasukan kaum muslimin. Namun pada akhirnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di saat itulah Nabi SAW menampakkan bahwasanya beliau adalah bukan seorang Nabi yang pengecut kan itu. Bahkan ketika pasukan lari, Nabi SAW maju dengan menaiki kendaraannya dan mengatakan ana nabi la kazib kan itu. Saya adalah Nabi yang tidak seorang pendusta, wa Abdul Muttalib kan itu. Dia mengatakan saya adalah Ibnu Abdul Muttalib. Dan Nabi kemudian setelah berkumpul lebih kurang 100 orang antara Muhajirin dan Ansor, dan kemudian Nabi SAW melakukan penyerangan yang pada akhirnya kemenangan diperoleh kembali oleh kaum muslimin. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pasukan Hawazin jadi ketika mereka hendak melakukan perperangan ke Bukit Hunain ini, jadi pasukan Hawazin ini yang oleh ketua pasukannya, pemimpin pasukannya itu dibawa seluruh onta-onta, dibawa seluruh onta, seluruh hewannya, kemudian kaum wanita dan juga anak-anak dibawa. Nah, ketika telah terjadi perperangan, kemudian kekalahan akhirnya berada di pihak kaum Hawazin, tentu pada akhirnya harta rampasan menjadi hak kaum muslimin. Nah, jumlah harta rampasan perang itu kan fiddin jumlahnya banyak, yakni disebutkan jumlah harta ghanimah, karena ghanimah itu adalah halal bagi kaum muslimin, yakni sebanyak 6.000 orang tawanan, kemudian 24.000 ekor unta, kemudian 40.000 ekor kambing dan 40 untai emas. Jadi itu jumlah harta rampasan yang cukup banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, harta rampasan yang banyak ini karena dia telah menjadi halal bagi kaum muslimin. Namun sebenarnya sebelum dibagikan ghanimah ini ada lagi peperangan yang terjadi, karena masih ada beberapa pasukan dari Hawazin ini yang lari. Akhirnya terjadi peperangan sampai pada akhirnya terjadi pengepungan ke dalam benteng yang dimiliki pasukan Hawazin ini dengan cukup lama. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari dan seterusnya. Intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah terjadi peperangan barulah kembali dibagikan harta ghanimah, harta rampasan perang. Dibagikan ghanimah. Nah, ini yang menariknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang hendak kita kaji. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam hendak membagikan ghanimah, harta rampasan perang, ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
Nah, harta rampasan yang banyak ini atau ghanimah yang banyak ini ternyata oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagian besar bahkan hampir seluruhnya diserahkan kepada mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam dan orang-orang Makkah atau muhajirin. Bahkan hampir dikatakan orang Ansor tidak ada mendapatkan sedikit bagian. Jadi orang Ansor tidak ada mendapatkan bagian. Jadi bahkan di awal peperangan tadi kita katakan ketika sebagian besar pasukan kaum muslimin lari terkocar-kacir kan itu. Sementara yang pertama kembali ke dalam barisan itu adalah orang Ansor. Nah, sekarang giliran ghanimah sudah didapat, ternyata orang Ansor tidak mendapatkan bagian. Tentu akhirnya bagi kalangan Ansor sehingga mereka berkata kan itu, kamu tuh model awak kan itu, awaklah berjuang kan itu. Giliran dapat harta rampasan, istilahnya lah dapat untung, tak lo dapat kebagian kan itu. Timbul tak kata-kata dalam hati, iya bisa kan itu. Nah itu jadi Pak Ansor. Jadi kalau kita lihat Ikhwan Fiddin, nah tentu Nabi SAW tidak memberikan ghanimah, unta, kambing dan emas kepada Ansor, tentu ada hikmahnya. Namun Nabi SAW tidak menjelaskan dari awal kan itu. Nah, ghanimah yang banyak itu konfidin diberikan kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam kan itu, Abu Sufyan bin Harb. Diberikan kepadanya 40 uqiyah emas, 100 ekor unta. Jadi diberikan kepadanya 100 ekor unta. Nah, kemudian Abu Sufyan minta lagi. Selalah dapet dia kan. Dia minta lagi, jatah anakku mana? Yazid katanya, Muawiyah. Apa yang Nabi berikan kepadanya? Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan ghanimah yang banyak itu kepada orang-orang yang mula masuk Islam, baru masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Nah, setelah ghanimah ini atau harta rampasan perang ini dibagikan kepada pasukan, ya katakanlah mereka baru-baru masuk Islam, nah orang-orang Ansor tidak mendapatkan bagian. Timbul permasalahan kan itu. Maka orang-orang Ansor sehingga mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya. Ya, ketika mereka mungkin mengasah-ngasah pedang kan itu, membersihkan pedangnya dari darah orang-orang Hawazin, kemudian mereka akhirnya bercerita kan itu, bakok dia awak ndak dapat bagian kan itu. Rato banyak kan 100 berapa tadi? 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, tambah 40.000 uqiyah. Nah ternyata orang Ansor tidak ada dapat kebagian. Padahal katanya ketika Nabi SAW terusir dari Makkah, sementara mereka yang menerima di Madinah. Ketika Nabi tidak ada penolong, mereka jadi penolong kan itu. Ketika Nabi didustakan, mereka justru membenarkan. Nah, perang lah dapat lo harta banyak, ndak lo dapat kebagian kan itu. Sehingga orang-orang Ansor saling bercerita tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa harta itu lebih banyak diberikan kepada yang lain. Kemudian akhirnya timbullah was-was dari syaitan. Timbul was-was kepada orang Ansor. Makanya hati-hati kan itu, Pak. Nah, was-was itu kadang datang, kata. Sehingga
terbetik bagi orang Ansor, mungkin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertemu dengan kaumnya kan itu, sehingga mungkin dia lebih milih kaumnya. Kemudian orang Ansor juga mengatakan, ya Rasul tidak lagi bersama kita kan itu. Ya mungkin kalau secara kemanusiaannya mungkin wajar-wajar saja terungkapkan itu. Sehingga ungkapan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ketika Nabi lebih mendahulukan orang-orang Mekah dari orang-orang Madinah, maka akhirnya timbul pembicaraan itu. Yang pada akhirnya yang pemuka kaum Quraisy yakni bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu mendengarkan cerita-cerita tersebut sehingga beliau tidak tertahan. Jadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu ketika dia mendengarkan orang-orang Ansar bercerita bahwasanya Nabi tidak memberikan kepada kita ghanimah, akhirnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya kan itu. Tabayun kalau bahasa awaknya kan itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan harta ghanimah, tentu ada apa kan itu. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza hayya minal ansar qad wajadta fi anfusihim lima sana'na fi hadzal fail. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, bagaimana yakni terdapat sesuatu pada diri orang-orang Ansar, yakni pembicaraan kan itu. Pembicaraan terjadi di kalangan Ansar tentang pembagian harta rampasan perang yang baru kamu lakukan kan itu. Artinya orang Ansar merasa berkecil hati kan itu. Kenapa dia tidak mendapatkan bagian? Yani Sa'ad bin Ubadah dia lebih lebih memilih untuk berterus terang kan itu. Ini kan lebih istilahnya lebih gentleman kan itu. Langsung disampaikan kepada Nabi. Kalau enggak nanti kan hanya sebatas bicara, akhirnya timbul was-was dari syaitan dan datanglah pihak ketiga kan itu yang bahaya kan itu. Datang pihak ketiga, nak selesai jadi masalah kan itu. Untuk bikin azan dulu.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu sedikit, yakni setelah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu berterus terang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi dia sampaikannya ini bahwasanya kaumnya orang Ansor terjadi pembicaraan di kalangan mereka tentang bahwasanya Nabi telah membagikan harta ghanimah, tetapi kenapa mereka tidak dapatkan itu? Apa sebenarnya kan itu? Kemudian lihat ikhwan fiddin, ketika Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, yakni Sa'ad Ubadah dia istilahnya jawab terus terang saja kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad Ubadah, "Wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu posisimu di mana?" kan itu. Apakah engkau berada di posisi kaummu atau engkau redha dengan apa yang telah aku perbuat, kan itu, yakni membagikan harta ghanimah sehingga kaum Ansar tidak dapat. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, dia terus terang aja kan itu. Katanya, "Ya Rasulullah, innama ana minal qaum." Ya Rasulullah, saya tentu bersama kaumku. Artinya artinya ndak ridho lah kan itu. Bako de orang dapat dewa Indo kan itu. Maka mendengar demikian, maka Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Ya Sa'ad bin Ubadah, kalau demikian kumpulkanlah seluruh Ansor kan itu. Kumpulkan seluruh Ansor, kemudian cari satu tempat yang mana tidak ada berada di dalamnya kecuali Ansor." Sebagian riwayat dikatakan ada juga Muhajirin yang ingin datang namun dia dikeluarkan. Kita juga ada Abu Bakar yang datang namun dia tidak dibolehkan karena permasalahannya antara Nabi SAW dengan orang Ansar. Maka diselesaikan. Maka ketika orang Ansar telah dikumpulkan, kemudian Sa'ad bin Ubadah menyampaikan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam datang menemui orang Ansar. Kemudian setelah Nabi menemui kaum Ansar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah tabaraka wa taala, kemudian seluruh Nabi berselawat. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang Ansar, ya maksarul Ansar kan itu. Wahai sekalian Ansar, sungguhnya telah sampai kepadaku ucapan kan itu, yakni yang terjadi di antara kalian, yakni tentang permasalahan pembagian harta ghanimah. Yakni kenapa orang-orang Ansar dia tidak mendapatkan bagian. Ini Nabi bertanya, apakah kalian tidak puas kan itu? Atau ada kemarahan sehingga terjadi pembicaraan di kalangan kalian? Mendengarkan ucapan yang demikian, jadi orang-orang Ansar tentu dia tidak bisa menjawabkan itu. Sampai Nabi SAW menyampaikan, berbicara kepada orang Ansar,
alam atakum dolalan fahadakumullahu bi. Ini Nabi menyampaikan beberapa beberapa argumen lah kan itu. Nabi mengatakan kepada Ansar, wahai Ansar, alam atakum dolalan fahadakumullahu bi. Wahai Ansar, bukankah yakni menjawab ketika orang Ansar tidak puas tadi kan itu. Wahai Ansar, bukankah ketika aku datang kepada kalian dalam keadaan tersesat kan itu. Fahadakumullahu bi. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian melaluiku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Kemudian kalian dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah berikan harta kekayaan. Wa a'daan fa'allafa baina qulubikum. Bukankah dahulu katanya ketika aku datang kepada kalian itu kalian kan dalam permusuhan kan itu. Kita kenal bagaimana antara satu suku dengan suku yang lainnya di Madinah saling bermusuhan. Dengan datangnya Nabi SAW, Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka bersatu. Ada berapa? 3 argumen atau alasan yang Nabi sampaikan kan itu. Yang pertama kata Nabi, dahulu aku datang kalian tersesat, kemudian Allah berikan hidayah melaluiku. Kemudian aku datang kalian dalam keadaan miskin sehingga Allah berikan harta dan kekayaan. Kemudian kalian dalam keadaan berpecah, kemudian Allah persatukan. Nah, ketika Nabi mengatakan demikian, apa yang dijawab oleh orang Ansar? Allahu wa rasul amana wa afdal. Katanya Allah dan Rasulnya yakni amana wa afdal. Kami puas dan yang paling utama akan itu. Summa qala ala tajibuni ya ma'sar ansar. Wahai orang Ansar, kenapa kalian tidak jawabkan itu? Ini ketika Nabi mengatakan 3 argumen tadi, ya mungkin orang-orang Ansar bisa saja menjawabkan itu. Bisa saja mungkin orang-orang Ansar menjawab, tetapi tentu orang Ansar tidak berani kan itu. Siapa pula yang berani menjawab perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang Ansar mengatakan, qalu bima nujibuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dengan apa kami akan menjawabkan itu? Lillahi wa rasul man wal fadal. Katanya bagi Allah dan Rasulnya keutamaan dan anugerah. Dan anugerah kan itu. Qala, kata Nabi SAW, wahai orang Ansar katanya, tadi aku sampaikan kepada kalian 3 jasa lah kan itu. Jasa istilahnya kan, jasa Nabi SAW kepada mereka. Mereka dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan hidayah. Mereka dalam keadaan miskin, kemudian Allah kayakan. Kemudian mereka dalam permusuhan, Allah satukan. Tetapi kata Nabi, kalau aku sebutkan kepada kalian 3 jasa, mungkin kalian bisa saja menjawabkan itu. Kata Nabi SAW, amma wallahi law syi'tum laqultum, kan itu. Wahai orang Ansar, kalau kalian mau ingin menyebutkan jasa, mungkin juga bisa kan itu. Istilahnya kok nak menyebut-nyebutin jasa lah kan itu. Ya mungkin saya bisa saja kan. Apa kata Nabi? Laqultum fala sadaqtum wal sadaqtum. Kalian sebutkan, mungkin aku akan benarkan kan itu. Artinya apa yang akan kalian sampaikan itu ya bisa suatu hal yang tidak dipungkiri kan itu. Pamannya kalau Nabi tadi mengatakan jasanya, dia telah memberikan hidayah, kemudian dengannya Allah berikan kekayaan, melaluinya disatukan. Mungkin orang Ansar juga bisa memberikan balasan kan itu, atau menyebutkan jasa. Apa katanya di sini? Ataina mukaziban fasadaqna. Ya Rasulullah, bukankah ketika engkau datang ke Madinah dalam keadaan didustakan kan itu? Kemudian kami yang membenarkan jasanya kan itu. Jasa orang Ansar. Wa makhzulan fanasarnaka. Kemudian engkau dalam keadaan terhina. Kemudian kami makhzulan, yakni terhalau, kemudian kami fanasarnaka, kami menolongmu. Dah 2 jasanya kan itu. Wa taridan fa'awaina wa ailan fawasainaka. Kemudian engkau dalam keadaan diusir, kemudian kami yang menerimamu kan itu. Kemudian dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kami memberikan kecukupan. Jadi di sini orang Ansar telah menyebutkan apa? Bisa saja dia menyebutkan 4 jasanya pula kan itu. Kalau Nabi cuma 3, kalau orang Ansar mau menyebutkan jasa istilahnya
Mungkin orang Ansar juga menyebutkan jasa. Kemudian Nabi mengatakan, awajadtum alayya ma ya awajadtum alayya ya ma'saral ansar fi anfusikum fi li'adatin minad dunya ta'allafta biyakum liyaslimu. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'saral ansar, apakah kata Nabi alaihi salatu wasalam, dunia, kan dunia tadi masalah ghanimah 40.000 kambing kan itu, 24.000 unta dan emas tadi. Apakah dunia yang tadi kan itu yang Nabi berikan kepada kaum yang diharapkan keislamannya itu lebih, artinya menyebabkan terjadi pula pembicaraan di antara kalian terhadapku, kata Nabi. Sementara waqaltukum ila islamikum, sementara aku sudah yakin dengan Islam kalian, kan itu. Tidak diragukan lagi. Kalau kaum-kaum yang baru masuk Islam tadi, ya mungkin bisa saja mereka berpindah, kan itu. Tapi dengan diberikannya harta, tentu akan menjadikan mereka lebih kokoh dalam beragama. Jadi Nabi menyebutkan alasan, kan itu. Apa alasan di sini? Nabi mengatakan kepada orang Ansar, wahai Ansar, tidakkah kalian redha, yakni dunia, kambing-kambing dan unta dan emas tadi kita berikan kepada kaum yang diharapkan keislaman karena mereka baru masuk Islam, sementara aku telah yakin dengan Islam kalian, kan itu. Maka mendengarkan jawaban tersebut, kata Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan kepada orang Ansar, ala tardau ya ma'saral ansar, wahai orang Ansar, tidakkah kalian redha, kan itu, ayazhaban nasa bi syatin wa ba'ir wa tarjuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian redha, wahai Ansar, kambing-kambing dan unta-unta dan emas itu diberikan kepada manusia, yakni kepada orang-orang yang baru masuk Islam tadi, kepada orang muhajirin, kan itu, orang-orang yang di Makkah, sementara kalian kembali ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan, fawallazi nafsu Muhammadan biyadi lamma tanqalabu bihi khair mimma yanqalibu nabih walaula hijratan lakuntu amra'an minal ansar, kata Nabi, kalau bukanlah karena adanya hijrah, tentu aku akan menjadi salah seorang dari Ansar. Tetapi karena dia orang berhijrah, tentu namanya apa? Muhajirin, kan itu. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana Nabi bersikap kepada orang Ansar. Walau salakan nasu sya'ban wa wadiyan wa salakatal ansaru sya'ban wa wadiyan la salaktu sya'bul ansar wa wadiyan. Kata Nabi, seandainya ada satu kaum yang berjalan di sebuah lembah, kemudian ada pula Ansar berjalan di satu lembah, niscaya aku akan berjalan bersama Ansar. Ansaru syiarun nas, Ansaru syiar wan nasu disar, kan itu. Jadi Ansar itu adalah syiar. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma ansar wa ibnal ansar wa ibna ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar dan rahmatilah anak-anak Ansar dan anak-anak keturunan Ansar. Kemudian qala fabaqal qaum hatta akhlasu lihahum wa qalu radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kisman wa hazza, rahul Bukhari Muslim. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah merahmati Ansar, merahmati anak Ansar dan anak-anak keturunan Ansar. Setelah itu Nabi maka orang-orang Ansar fabaka, akhirnya kemudian mereka menangis, akhdalu lihahum, yakni sampai jenggot-jenggot mereka pun basah. Wa qalu radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kisman wa hazan. Setelah itu kata orang-orang Ansar, radina bi Rasulillah kisman wa hazan, kami redha dengan pembagian yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa hikmah yang mungkin kita simpulkan, yakni ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sementara tidak memberikannya kepada orang Ansar. Tapi lihat,
Ini menunjukkan contoh umpamanya 20 ekor unta ditambah 40.000 ekor kambing dan 40 ukiah emas tadi, ketika dia diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin bertahan 1 tahun 2 tahun, habis atau tidak harta tersebut? Mungkin habis. Tapi coba kita lihat doa Nabi SAW, Allahumma arham Ansar, kan itu. Ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar, rahmatilah anak keturunan Ansar. Hingga hari kiamat telah didapatkan oleh kaum Ansar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seandainya atau jika kita berbuat untuk Islam, maka sekali-kali janganlah kita niatkannya untuk dunia. Niatkanlah dia untuk akhirat. Sebagaimana Ansar telah melakukan hal yang demikian. Kemudian konfidin, dan jika kita umpamanya mendapatkan ketidakpuasan, jadi umpamanya kita berjuang, kan itu, apalah namanya, kan itu, bahkan umpamanya mendirikan sekolah atau apalah namanya, kan itu, ternyata kita tidak dapat bagian. Kalau kita mendapatkan ketidakpuasan atau kesulitan dalam menjalankan ketika kita umpamanya berjihad atau memperjuangkannya, pertama niatkan dia ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya kita mendapatkan ketidakpuasan, maka jawabannya bersabarlah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Isbiru hatta talqauni alal haud. Hendaklah kalian bersabar sampai apa? Kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi konfidin, kita harus bersabar. Istilahnya ketika tidak dapat bagian dunia, sudahlah, kan itu. Ada yang lebih besar dari dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian konfidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang ikhlas, yakni faedah yang ketiga, yang kedua, orang-orang yang ikhlas dalam menegakkan Islam, itulah yang akan kekal. Itulah yang akan, saya katakan, wa makan indal fawabak, apa-apa yang ada di sisi Allah, itulah yang akan tetap. Sementara dunia dia hilang dan fana, sebagaimana unta dan kambing-kambing emas dibawa oleh orang-orang yang awal masuk Islam tadi, kan itu. Sementara orang Ansar mereka membawa keikhlasan. Kemudian qanifidun rahimani rahimakumullah, itu sedikit mungkin faedah. Kemudian faedah yang terakhir yang terpenting juga, bagaimana kita lihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam telah mempergunakan dunia ini sebagai sarana agar bagaimana orang-orang masuk ke dalam Islam. Jadi lihat ketika Nabi membagikan ghanimah yang banyak tadi, sampai ada yang mengatakan, lihatlah, katanya, Muhammad dia tidak takut miskin dalam memberikan itu. Maka demikian pula lah kita hendaknya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, harta, sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita gunakan demi tersebarnya dan tegaknya dakwah yang hak ini, dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah ala fahmi As-Salafil Ummah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa kami ceritakan dari perang Hunain. Maka hikmahnya yang paling besar, ingat bahwasanya jumlah yang banyak secara hitungan matematika itu tidak berlaku di sisi Allah. Kam min fi'atin qalabat fi'atan katsirah. Lihat kisah Tolut dan Jalut, kan itu. Jadi kata Allah, berapa jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Dan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kemudian faedah yang kedua juga, bagaimana menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya tentang keikhlasan dalam beramal. Kita berbuat
memperjuangkan Islam ini, perjuangkan dakwah yang hak ini, maka la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak pula mengharapkan balasan, tetapi semua kita lakukan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk melakukan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita rasa takut yang dapat menghalangi antara diri kita dan bermaksiat kepadanya. Kita sudahi, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.